Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Baiklah, saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kita pada hari ini bersama dengan Ananda Muhammad Yusuf Basar. Beliau masih kuliah di UINSA Surabaya, dan pada kali ini kita akan mempersembahkan suatu dialog tentang apa itu marhainisme yang barangkali akan bermanfaat bagi para pemirsa untuk mengetahui bagaimana sejarahnya dan bagaimana realita di Indonesia dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, khususnya masyarakat Indonesia yang mengalami segala persoalan, problematika, baik itu ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pembahasan kita akan berjalan dengan lancar dan bisa memberikan gambaran-gambaran kepada para pemirsa yang budiman sehingga mengetahui apa itu marhainisme. Baiklah, kita sapa Ananda Muhammad Yusuf Basar. Bagaimana pemahaman atau pengertian atau sejarahnya tentang marhainisme? Dipersilakan. Jadi awal mula marhainisme itu berasal dari angan-angan Bung Karno pada saat itu yang masih berupa angan-angan. Nah, itu masih belum berupa konsep, tapi masih angan-angan doang. Nah, kelanjutannya marhainisme itu berlangsung ketika Bung Karno kuliah di Bandung. Dia menemui seorang petani di ladang sawah yang pada saat itu terjadi dialog antara Bung Karno sama petani tersebut. Bung Karno menanyakan, apakah ladang ini milik Anda, tuan petani? Petani itu menjawab, ya, ini milik saya. Lalu Bung Karno kembali bertanya lagi, apakah Anda bekerja untuk orang lain atau mempekerjakan orang lain? Petani itu menjawab, tidak, saya tidak mempekerjakan orang lain karena saya tidak cukup untuk membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Dari situ Bung Karno mulai ada konsep-konsep tentang marhainisme, dan kemudian Bung Karno bertanya tentang siapa nama petani. Maka petani itu menjawab kalau namanya dia Marhen. Sebenarnya Marhen itu bukan asli nama petani tersebut, tapi sebuah nama yang diberikan oleh Bung Karno karena agar terlihat gagah. Sebenarnya nama petani itu adalah Aeng sebenarnya, Aeng. Tapi Bung Karno merombak nama itu agar menjadi Marhen, agar terlihat gagah dan bisa mudah dipahami sama dan dikenal sama orang-orang di Indonesia. Sebenarnya Marhen itu kata lain dari Marhen itu adalah nasionalisme dan sosiodemokrasi. Tujuan utama Marhen itu adalah tujuan utamanya adalah gimana caranya petani atau kaum buruh itu hidupnya dapat terangkat dari karena ada sistem kapitalisme yang menyusahkan mereka gitu loh. Sebenarnya kalau kita melihat kenapa petani itu miskin, secara orang kaya sama miskin itu apa sih? Kalau orang kaya kan tentunya punya modal, punya alat, punya tenaga ya kan dari kaum buruh, dan punya dia. Kalau kaum miskin itu syaratnya apa sih? Kalau menurut saya itu mereka kalau miskin itu biasanya karena bodoh, nggak punya modal, nggak punya alat, sama nggak punya tenaga. Mereka malas lah gitu. Tapi
berbeda jauh dengan petani ini. Petani ini orangnya kalau dia bodoh dia gak bakal bisa nanam padi atau nanam jagung sehingga bisa panen dan kita makan. Habis itu dia punya juga punya alat seperti cangkul ya kan, lahan, dan dia juga punya modal buat beli bibit-bibit tersebut. Kalau dia males pun dia gak bakal dapat uang. Tapi kenapa petani ini masih hidupnya melarat gitu, masih melarat? Ya jawabannya karena sistem. Banyak orang berspekulasi, misalnya ketika kita berada di lingkungan sosial, orang selalu mengatakan kalau orang miskin itu malas, tapi sebenarnya enggak. Banyak faktor di belakang itu, banyak faktor di belakang kenapa orang itu menjadi miskin. Mungkin dia gak malas, mungkin dia tertindas oleh sistem kapitalisme yang sekarang. Sekarang nyari kerja aja susah banget kan kerja ya. Kayak kita kan berada di Indonesia ya kan. Seharusnya kan kita kan dapat lowongan kerja gitu. Seharusnya lowongan kerja kita itu mudah. SDM kita juga mumpuni. Kenapa masih susah? Kenapa masih susah? Pertanyaan saya itu yang saya tanyakan kepada diri saya. Kenapa orang ini masih susah mencari pekerjaan? Padahal mereka itu pemilik tanah di sini gitu. Pemilik tanah Jawa, pemilik tanah Kalimantan, ya kan? Ya itu sih. Asal-usul marxisme. Terima kasih saudara-saudara para pemirsa. Ini gambaran tentang sejarahnya dan kenyataan realita di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Banyak orang memiliki lahan ladang tetapi tidak bisa mengoptimalkan ekonominya. Nah, ini merupakan tantangan ke depan, khususnya para pemimpin-pemimpin generasi muda ke depannya harus bisa menjawab tantangan ini. Kalau tidak ya kita akan selalu tertinggal dengan negara-negara yang maju. Tentunya